Pemirsa Hasanah, di padang mahsyar, pengadilan Allah Subhanahu wa taala akan digelar. Pengadilan yang paling adil, tidak ada rekayasa, tidak ada lobi, tidak ada pengaruh mempengaruhi. Benar-benar semua orang akan mendapatkan haknya dalam pengadilan ini. Satu persatu, masing-masing kita akan mendapatkan giliran. Seluruh umat manusia akan mendapatkan ganjaran dari amal perbuatannya selama di dunia. Timbangan amal digelar, mereka yang timbangan kebaikannya lebih berat dari keburukannya akan ditempatkan di surga. Sebaliknya, mereka yang timbangan amal keburukannya lebih berat akan dilempar ke neraka. Tapi ada juga orang-orang yang timbangan amal kebaikannya sama dengan keburukannya, tidak lebih berat atau lebih ringan. Lalu bagaimana nasib orang-orang yang timbangannya sama? Orang yang timbangan amal kebaikannya tidak lebih berat dari keburukannya, dan keburukannya juga tidak lebih berat dari kebaikannya, maka orang ini tidak bisa masuk surga dan tidak pula masuk neraka. Lalu bagaimana nasibnya? Di mana tempatnya? Orang-orang seperti ini akan diletakkan di tembok tinggi yang letaknya di antara surga dan neraka. Dari atas tembok, mereka bisa melihat keadaan di surga dan neraka dengan jelas. Saat melihat ke arah neraka, mereka merasa cemas dan takut kalau sampai dijebloskan ke dalam neraka itu. Mereka pun berdoa agar tidak dimasukkan ke dalam neraka yang panas bergejolak itu. Ketika mereka melihat ke arah surga, mereka sangat berharap agar bisa masuk ke dalam surga dengan secepatnya. Dan mereka berdoa pada Allah agar dimasukkan ke dalam surga itu. Tembok tempat mereka berada inilah yang disebut dengan Al-Araf. Allah Subhanahu wa taala bahkan mengabadikan nama ini sebagai nama surah dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Araf. Artinya, tembok tertinggi antara surga dan neraka. Tembok ini membatasi taman-taman surga dan neraka. Dari ketinggian tembok Al-Araf, keindahan surga dan aktivitas para penghuninya terlihat jelas. Demikian pula aktivitas para penghuni neraka. Sementara orang nasibnya berada di atas tembok Al-Araf ini disebut dengan Ashabul Araf atau para penghuni tembok Al-Araf. Setiap hari mereka disuguhi pemandangan yang kontras. Mereka hanya bisa melihat orang yang sedang bergembira ria di dalam taman surga, menikmati berbagai macam kesenangan dan kegembiraan, tapi tidak bisa ikut menikmati kegembiraan itu. Setiap hari mereka juga melihat penderitaan orang yang sedang disiksa di dalam neraka jahanam. Mereka mendengar teriakan pilu dan lolongan panjang dari mereka yang sedang disiksa di dalam api neraka. Mereka memandangi semua itu dengan penuh kengerian. Mereka terkatung-katung di antara surga dan neraka dalam waktu yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Agar bisa masuk ke dalam surga, mereka memerlukan tambahan amal kebajikan yang dapat mendorong mereka masuk ke dalam surga, walaupun amal itu hanya seberat telur kutu saja. Oleh karena itu, banyak orang yang bertebaran ke sana kemari mencari tambahan amal untuk menambah timbangan amal kebajikannya. Karena itu, agar kita kelak di akhirat tidak terkatung-katung di antara surga dan neraka, hendaknya memperbanyak amal kebaikan selama masih hidup di dunia, sehingga timbangan kebaikan lebih berat dari keburukan. Lalu amal apa saja yang bisa memberatkan timbangan amal kebaikan? Kalimat zikir seperti tahlil, yaitu bacaan La ilaha illallah, tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah, takbir Allahu Akbar, dan istighfar astaghfirullah merupakan amalan ringan yang dapat menambah bobot timbangan kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, bersuci itu adalah separuh keimanan. Bacaan alhamdulillah itu adalah memenuhi beratnya timbangan di akhirat. Sedangkan subhanallah dan alhamdulillah itu memenuhi apa yang ada di antara langit dan bumi. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat lain Rasulullah SAW bersabda, dua kalimat yang ringan untuk diucapkan tetapi berat dalam timbangan dan disukai oleh Allah yang Maha Pengasih, yaitu Subhanallah wa bihamdi, Subhanallahil azim. Maha suci Allah dengan segala pujiannya dan Maha suci Allah Tuhan yang Maha Agung. Hadis riwayat Muslim. Berbagai amal sunnah yang berupa kalimat zikir dan tasbih itu amat membantu bagi seseorang di hari penimbangan amal. Ketika timbangan amal buruk seseorang ternyata lebih berat dari amal baiknya, maka kalimat zikir dan tasbih ini akan menambah timbangan kebaikan, sehingga amal baiknya lebih berat dari amal buruknya. Demikian pula jika terjadi amal baik dan buruknya seimbang, maka kalimat zikir dan tasbih yang diucapkannya itu akan memenuhi timbangan kebaikannya, sehingga ia terdorong masuk surga. Kisah tentang Ashabul Araf atau orang-orang yang menghuni tembok pembatas antara surga dan neraka ini dikabarkan Al-Quran Al-Karim.
Dan di antara keduanya penghuni surga dan neraka ada batas. Dan di atas Araf itu ada orang-orang yang mengenal masing-masing dari dua golongan itu dengan tanda-tanda mereka. Dan mereka menyeru penduduk surga, "Salamun alaikum." Mereka belum lagi memasukinya, sedang mereka ingin segera memasukinya. Dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka berkata, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau tempatkan kami bersama-sama orang-orang yang zalim itu." Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 46 dan 47. Wallahu a'lam.